Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Sinta Ferani dari Universitas Krishna Dwi Payana dengan Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mereview tentang manajemen perubahan. Diagnosis for change. Manajemen perubahan diawali dengan penentuan kebutuhan untuk perubahan, skala perubahan, segmentasi perubahan, metodologi perubahan, pendekatan perubahan, komunikasi perubahan, teknik perubahan, dan analisis antisipasi efek perubahan. Penentuan kebutuhan perubahan dianalisa dengan adanya dinamika tuntutan internal dan eksternal, organisasi dalam merespon tingkat persaingan dengan para kompetitor dan perubahan pasar. Perubahan biasa dilakukan di skala strategis maupun skala teknis. Tuntutan perubahan yang muncul bisa mendorong organisasi melakukan perubahan di skala yang berbeda, seperti perubahan departemental dan fungsi manajerial di berbagai bidang yang berbeda di dalam perusahaan tersebut. Dalam perkembangan implementasi konsep manajemen sumber daya manusia misalnya, perubahan ini mengikuti tuntutan perubahan dari skala teknis hingga skala strategis. Demikian juga dengan perusahaan yang kadang dituntut untuk melakukan perubahan di satu sisi produksi saja. Karena adanya tuntutan hadirnya teknologi produksi baru, perubahan pasar sering menuntut perubahan kerja dan cara kerja di bagian pemasaran. Analisis yang lebih spesifik dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan perubahan yang dituntut baik oleh internal maupun oleh eksternal perusahaan. Resistant to change. Tidak semua rencana perubahan organisasi dapat berjalan dengan baik. Antara hambatan yang sering muncul adalah karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang proses dari perubahan yang akan dan sedang dilakukan. Secara intensif ketika sedang dilakukan perencanaan perubahan, persiapan perubahan, saat perubahan, hingga saat akhir proses perubahan. Hal ini untuk mendukung proses unphrasing, proses perubahan, dan rephrasing. Dengan adanya komunikasi yang intensif diharapkan berbagai kendala psikologis, kognitif, dan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi dapat diidentifikasi dengan baik. Organizational development. Pengembangan organisasi adalah sebuah pendekatan untuk perubahan organisasi, di mana para pegawai menentukan sendiri sebuah perubahan serta mengimplementasikannya yang biasanya dilakukan dengan pelatihan dan arahan konsultan. Berbagai definisi OD mencerminkan kompleksitas disiplin dan tanggung jawab pemahaman terhadap OD. Sebagai contoh, Vasudevan menjadikan OD sebagai promosi kesiapan organisasi dalam memenuhi tuntutan perubahan, dan OD disebut sebagai pembelajaran dan pengembangan strategi yang sistematik untuk mengubah dasar-dasar keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang relevansi dan mengubah struktur organisasi agar lebih mampu menyerap teknologi, menangkap peluang pasar dan tantangannya. Appreciative inquiry. Prinsip-prinsip apresiatif inquiry. Constructionist principle, principle of simultaneity, open book, POTI principle, anticipatory principle, positive principle, principle of wellness. Sense-making approach. Dalam proses manajemen perubahan perlu diketahui sejauh mana sense-making anggota organisasi memberikan pengaruh terhadap capaian implementasi perubahan. Hal ini dapat dipahami karena perubahan menciptakan gangguan yang memicu sense-making. Karyawan memiliki keleluasaan untuk memaknai suatu hal yang sama secara berbeda, dan karyawan dapat mengikuti perubahan hanya karena didorong oleh manajer puncak. Sense-making adalah sebuah proses dialog dan narasi, termasuk di dalamnya adalah berbagai bentuk komunikasi, secara lisan maupun tulisan, formal dan non-formal. Namun, secara khusus, sense-making adalah praktek percakapan dan sosial dalam arti verbal dan non-verbal. Mengelola perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah perubahan organisasi lingkungan, struktur, budaya, teknologi, atau orang-orang dalam menghadapi sebuah tuntutan realitas organisasi dan kesempatan atau ancaman. Perubahan organisasi di aliran arus deras memiliki anggapan bahwa perubahan selalu terjadi di lingkungan yang dinamis, bahwa kepastian itu adalah ketidakpastian, sehingga seorang manajer harus cepat tanggap terhadap hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai hambatan perubahan seseorang, yang terdiri dari kekhawatiran seseorang akan kehilangan nilai,
kekhawatiran ketidaktahuan, dan adanya keyakinan bahwa berubah tidak baik untuk organisasi. Pendekatan kontingensi adalah sebuah proses dalam manajemen perubahan, meyakini bahwa ada satu cara terbaik dalam melakukan perubahan organisasi. Pendekatan kontingensi menurut Hoy dikategorikan menjadi perintah intervensi seperti perubahan harus dilakukan dalam jangka pendek dan cepat, dilakukan oleh eksekutif senior, dilakukan dengan cara perampingan, outsourcing, atau divestasi, sedangkan kategori ketiga adalah pengajaran intervensi, yaitu perubahan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap, membutuhkan konsultan dan merubah praktek kerja dan perilaku. Pendekatan proses adalah melihat perubahan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, bukan sekedar rangkaian aktivitas yang linear dalam waktu tertentu. Pendekatan proses menganggap bahwa hasil dari perubahan sebagai terjadi melalui interaksi yang rumit dari berbagai kelompok kepentingan, tujuan, dan politik. Pendekatan ini mengingatkan manajer perubahan ke berbagai pengaruh yang mereka akan hadapi, dan mengingatkan manajer perubahan bahwa cara dia akan menyebabkan hasil perubahan tertentu saja yang dapat dicapai. Menghubungkan visi dan perubahan. Memiliki visi sering dikaitkan mengapa perubahan organisasi berhasil mencapai tujuannya. Peran visi dalam memproduksi perubahan organisasi ini terkait dengan citra seseorang mengelola perubahan. Visi umumnya dianggap sebagai panduan bagi organisasi dalam mengidentifikasi kelayakan perubahan tertentu yang ditargetkan.